Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini tambah seru nih. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas bagaimana memasang eh, desain yang udah kita punya. Sebenarnya ada dua cara nih. Satu, kita cari desain web yang sudah support YII atau sudah dalam format YII. Satu lagi, kita pakai desain yang umum yang kita download dari eh, situs komersial atau situs free ya, itu biasanya menyediakan desain-desain yang free ataupun berbayar. Nah, ini contohnya misalkan ada satu situs di mana di sini menyediakan web design. Ini ada yang berbayar, ada yang $69, ada yang murah, dan yang mahal ya. Nah, ini gimana caranya memasang ini ke framework YI yang udah kita bangun barusan. Oke, ini saya ada contoh. Saya kemarin tuh sempat beberapa beli untuk keperluan order pengembangan web dari customer. Nah, ini saya punya beberapa atau banyak desain. Ini salah satunya seperti ini. Kita udah download dan kita ekstrak. Nah, ini kalau kita run, contohnya misalkan, contoh kita open. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini ada beberapa fitur udah disiapin sama dia. Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana caranya memasang ini ke YII framework yang sudah kita siapkan kemarin. Langkah yang pertama adalah kita pilih desain yang paling simple di antara halaman-halaman yang udah disiapin sama dia ya. Sebagai contoh ini juga simple tapi cukup banyak komponen. Kita cari yang paling simple sebagai contoh misalkan, nah ini to do list ini kebetulan cuma satu komponen ya, satu canvas, jadi bersih gitu ya. Nah, kita bisa pakai nih, ini adalah filenya adalah to do HTML. Nah, cara pertama adalah kita copy to do HTML ini ke dalam directory layout. Nah, kita cari file to do HTML ini, kita copy, kemudian kita paste ke dalam directory layout. Nah, ini. Kita paste di sini. Sekarang kalau kita cek, seperti ini ya. Ini adalah file to do HTML. Nah, sekarang kita ganti ini menjadi main PHP. Yang ini kita selamatkan dulu aslinya. Yang ini kita ganti menjadi main.php. Apa yang terjadi? Nah, ini udah membaca file baru kita tadi, to do HTML nih. Dan kenapa masih belum cantik? Karena CSS dan JavaScript-nya belum kita copy. Nah, langkah yang kedua adalah mengcopy directory yang menampung CSS dan JavaScript atau lainnya, plugin-nya itu ke dalam project kita. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini ada aset nih. Kalau kita lihat aset itu ada CSS, ada images, ada JavaScript, plugin dan sebagainya. Nah, ini kita copy nih. Ini kita copy ke directory web, directory asset, ke sini nih. Cuman masalahnya di sini ada aset yang sudah disiapin oleh framework kita. Jadi ini kita selamatkan dulu, kita rename. Jadi aset 1, kita paste. Nah, inilah aset yang berasal dari web design kita tadi. Sekarang kalau kita refresh, yes.
Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan web design kita ke dalam project YII kita. Sekarang kita kembali ke file desain kita nih. Oke, ini kalau kita perhatikan, coba ya, ini kalau saya pilih email, saya coba ke chatbox, ke file manager. Kalau kita lihat, kita perhatikan, yang berubah kan di sini aja kan. Oke, ini yang atasnya nih, mulai dari header atas sama menu-menu di sidebar kiri ini, dia tetap. Oke, coba kalender tuh, invoice, semuanya tetap. Nah, kalau begini, kenapa nggak kita pisahin aja? Jadi yang ini kita bikin file terpisah, ini juga file terpisah, sehingga nanti tinggal panggil aja pakai include misalkan. Karena kalau tidak, kita nanti setiap page kita akan merubah satu-satu ketika ada perubahan. Misalkan, oh email ini jangan taruh di sini nih, emailnya taruh di bawah misalkan. Akhirnya semua halaman kita harus ganti. Tapi kalau kita pisah, ini file sendiri, atasnya file sendiri, nanti di-include-kan, sehingga itu memudahkan kita untuk pengembangan selanjutnya. Jadi kita merubah sekali aja akan berdampak ke semua halaman. Oke. Kalau sebuah web didesain dengan benar, dengan struktur yang rapi, itu pasti mudah untuk dipilah atau dipisahkan. Ya, kalau kita lihat di sini biasanya struktur dari sebuah halaman tuh yang ini dari sini nih, dari sini ke sini, ini disebutnya header nih. Oke. Nah, dari sini ke sini, bawah ini disebutnya sidebar. Side left bar atau menu sebelah kiri. Biasanya ada di sebelah kanan nih, cuma ini kebetulan desain ini tidak ada ruang di sebelah kanan. Dan yang tengah ini biasa disebut dengan body. Nah, kemudian yang bawah ini biasa disebut dengan footer. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa yang berubah-ubah adalah di bagian body ini. Sehingga header, side left bar, dan footer itu dia tetap. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memecah halaman kita menjadi file headernya ada, file side left barnya ada, dan file footernya ada. Oke. Main PHP ini barusan kita copy dari to do HTML kan panjang nih. Nah, sekarang gimana caranya kita memilah-milah nih mana headernya, mana left barnya, mana footernya, dan sebagainya. Baik, kita siapkan dulu file-file di layout ini nih. Nah, ini layout. Oke, kita bikin new file. Misalkan header .php, kemudian bikin lagi new file body .php, kemudian file lagi sidebar .php, kemudian bikin lagi footer .php. Nah, sekarang di sini main PHP ini kita cut aja nih mana yang mulai body ya. Body misalkan mana ini body. Oke, nah ini kita ketemu bodinya di sini. Nah, ini kita pindahkan. Kita pindahkan Ctrl X ke body PHP. Oke, kita save. Nah, di sini kan hilang nih. Kemudian footer
Ini kan footer nih ya, ini sisanya kita copy aja sampai bawah. Kita X ke footer. Oke, kita save. Ini kita save juga. Kemudian kita cari sidebar-nya. Nah ini sidebar N, berarti di atas. Save. Nah sisanya, ini pasti header nih. Dari atas sampai bawah. Kita copy ke sini. Kita save. Nah sekarang kita refresh, dia akan kosong ya. Karena mainnya kosong. Nah sekarang kita tinggal include-kan file-file header, body, sidebar, dan footer ke dalam main PHP ini. Nah kalau kita lihat di main titik PHP 1 ya, originalnya dia tadi, ini kan bentuknya kayak gini nih. Nah ini kita copy aja nih. Kita copy ke main PHP kita. Oke. Nah sekarang kita hapus-hapusin yang tidak perlu. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Di sini kita bisa lihat di sini ada bikin page nih. Bikin page diakhiri dengan end page. Bikin body diakhiri dengan end body. Oke, berarti ini kita hapus aja dulu semuanya. Oke, seperti ini. Dan ini kita hapus juga. Oke, di sini ada header PHP. Jadi di sini kita render header PHP. Kemudian di sini sidebar PHP. Kemudian diikuti oleh body PHP. Dan kemudian diakhiri oleh footer. Oke, sekarang kalau kita refresh, ini sudah sama dengan tadi ya. Kita kembali lagi tadi bahwa ini kita sudah jalan nih. Kalau bodinya ini kita matikan, misalkan kita hilangkan lah. Kita cek di sini, kita refresh. Oke, error kan? Berarti ini rendering kita sudah jalan dengan semestinya. Kita refresh lagi, nah ini kembali lagi. Oke. Nah sekarang kita harus memastikan bahwa struktur page kita tuh sudah benar. Kita coba cek di view page source. Kita cek di sini ada head. Oke, HTML, head, body. Coba kita lihat. Nah, ini slash body. Ada slash HTML juga. Nah, di bawah ada slash HTML juga nih. Berarti masih kurang rapi, walaupun kelihatan jalan dengan baik. Tapi ada yang harus kita rapikan ya. Di sini ada body, slash body, slash HTML 2 kali. Oke, berarti di sini coba lihat. Nah, di sini kan secara default memang sudah ada slash body slash HTML nih. Berarti yang di sini
di sini. Nah, ini udah ada. Berarti yang di footer ini kita harus hapus aja. Oke, nah ini nggak perlu. Oke, kita save. Kemudian nah ini ada di dalam body ya. Oke, kita save. Coba kita refresh dan kita view lagi. Oke, sudah baik. Oke, di sini sudah tidak ada double slash body dan slash HTML. Sampai di sini stage kedua sudah selesai.